warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Amin. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Amin ya Allah. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di Arab Al-Quran. Pada hari ini kita sudah sampai pada ayat yang ke 32. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Ini wa kulli niyatin shalih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ayat yang ke-32 ya, kemarin sudah kita tadabbur ya. Namun kita review sebentar ya, bahwa ayat yang ke-32 ini menjadi jawaban dari malaikat. Ketika malaikat disuruh untuk menyebutkan nama-nama benda yang diperlihatkan kepada mereka. Yang mana malaikat belum dikasih ilmu, belum dikasih pengajaran dari Allah. Nah, namun Adam sebelumnya kan sudah dikasih tahu ya, sudah diberi ilmu tentang nama-nama benda yang ada di saat itu ya. Waktu itu sudah dikasih tahu ya, dikasih ilmu bahwa Nabi Adam sudah diajarkan Allah seluruh nama-nama benda. Ya, benda-benda di situ maksudnya adalah benda-benda yang ukola dan juga baru ukola ya. Termasuk yang ukola itu ada malaikat, zuriyahnya, dan lain sebagainya. Dan juga benda-benda yang ghairu ukola, termasuk langit, bumi. Bahkan di dalam tafsir Qurtubi ya, mengatakan bahwa benda-benda yang sepele pun itu sudah diajarkan kepada apa? Kepada Nabi Adam gitu. Tidak hanya nama-nama saja, tetapi disertai dengan fungsi-fungsinya, sifat-sifatnya juga. Jadi detail. Oh ini adalah buah yang bisa dimakan dan sebagainya. Ini adalah malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu dan sebagainya. Jadi Nabi Adam itu sudah diajarkan ya sedemikian rupa sehingga mempunyai ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan itulah yang menyebabkan Nabi Adam lebih mulia dibandingkan apa? Lalu ketika para malaikat disodorkan ya, benda-benda itu untuk menyebutkan, mereka tidak tahu. Tidak tahu jawabannya apa? Qalu subhanak. Mereka menjawab subhanaka, maha suci engkau. Nah ini kalau kita lihat di tafsir Qurtubi ya, bahwa subhanak ini adalah tanzihan laka an ayya'lama al-ghaiba ahadun siwaka. Membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak layak. Karena Allah maha segala-galanya. Kalau di sini ya, karena berhubungan dengan la ilma lana illa ma 'allamtana, berarti tanzihan laka an ayya'lama al-ghaiba. Bahwa Allah itu maha mengetahui ya
apa yang ada di alam ini. Berarti semuanya adalah atas ilmu Allah gitu. Semua atas pengetahuan Allah. Kalau ketika di ayat yang berapa itu? Ayat yang 30 ya. Ketika Allah memaklumatkan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang namanya manusia yang kelak akan memimpin atau menjadi khalifah di muka bumi. Mereka protes ya bahwa makhluk yang namanya manusia itu biasanya akan membuat kerusakan, membuat keonaran, menumpahkan darah dan lain sebagainya. Nah, dari jawaban itu ya aku kata Allah, aku itu lebih tahu dari engkau kan gitu. Ketika disodorkan hal itu saja untuk menyebutkan nama-nama yang istilahnya sepele saja, malaikat tidak tahu. Tetapi malaikat, namanya malaikat yang terbuat dari apa? Terbuat dari nur, cahaya. Dan di situ tidak ada nafsu, tidak ada pembangkangan dan lain sebagainya. Sehingga malaikat itu ya menyadari bahwa subhanaka la ilma lana illa ma'alamta. Maha suci engkau, bahwa kami tidak mempunyai ilmu sedikit pun kecuali yang telah engkau anugerahkan, yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi gitu ya, tanzihan laka an ayya'lama al-ghaiba ahadun siwaka. Lalu malaikat menyatakan bahwa innaka anta al-alimu al-hakim, bahwa engkau ya Allah adalah zat yang maha apa? Maha alim, maha mengetahui segalanya gitu. Tidak ada ghaib bagimu. Dan hakim, engkau maha bijaksana. Setiap apa yang engkau ciptakan pasti di situ ada hikmah, ada ilmu yang sempurna, ada hikmah yang sempurna gitu. Nah, dari itulah ya dari jawaban malaikat itu menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk yang taat gitu, makhluk yang taat pada. Baik, kita i'rab dulu ya. Qalu adalah fi'lu madhi mabnun 'ala dhammi litisalihi biwawil jama'ati. Qalu di sini adalah fi'il madhi, kata kerja lampu yang mana dia mabni. Dia tetap dalam keadaan apa? Dhamma, di atas lamnya di situ ya. Alasannya karena bertemu dengan wawu jamak. Wal wawu, maksudnya wawu jamak di situ, dhamirun muttasilun, dhamir yang muttasil, yang nempel pada fi'il madhi. Dia mabni juga, mabniun ala as-sukuni, dia mabni sukun fi ma'ali raf'in. Dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat fi'il fa'il la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati apa? I'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah. Subhanaka, subhana sebagai maf'ulun mutlakun ya. Maf'ul yang mutlak atau maf'ul mutlakin ya. Boleh dijadikan untuk ilah ya. Subhana di sini sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu sama dengan masdar ya. Ya, masdar dari fiilnya gitu. Jadi ketika kita belajar nahwu ya, membahas tentang maf'ul mutlak itu cirinya adalah dia sama dari fiilnya gitu. Contohnya jalas tuh julusan gitu kan. Jalas tuh julusan. Berarti dia sebagai penguat dari fiilnya. Tetapi di sini fiilnya nggak ada gitu. Subhana maf'ul mutlak li fi'lin mahdzufin. Fiilnya mahdzuf. Yang mana yang menasabkan dia itu kan. Fiilnya yang menasabkan dia itu mahdzuf. Yang mana subhana karena maf'ul mutlak, i'rabnya apa? Mansubun, i'rabnya pasti nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu. Wa huwa mudhafun, selain dia sebagai maf'ul mutlak ya, kedudukan sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdzuf. Di sini fi'il mahdzufnya bisa nusabbihuka kan gitu. Nusabbihuka subhana. Jadi ada fi'il dari sabbaha yusabbihu gitu ya. Sabbaha yusabbihu. Sehingga subhana terbuat dari fi'il tadi. Sehingga sebagai dia maf'ul mutlak atau namanya masdar gitu ya.
Nama lainnya maf'ul mutlak itu masdar. Wa huwa mudhofun, selain dia sebagai maf'ul mutlak, dia sebagai mudhof. Wal kafu, kafnya di sini sebagai dhamirun mutasilun mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati raf jar sebagai apa? Mudhofun ilaih, sebagai mudhof ilaih dari subhana. Subhanaka, ya, maha suci engkau. Berarti sebagai mudhof ilaih yang wajib dalam keadaan apa? Jarin. La nafiyatun, ya. La-nya di sini adalah la nafi. La nafi lil jinsi. Jadi la nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi ini masuknya pada isim, ya. Ya, masuknya pada isim, bukan pada fiil. Contohnya, la ahada fil baiti. La ahada fil baiti. Tidak ada seorang pun di rumah. La ahada fil baiti. Nah, itu namanya la linafsil jinsi. Menafikan jenis atau jenis apapun gitu. Berarti nggak ada seorang pun gitu kan. Di situ berarti la linafsil jinsi. Dia masuknya pada apa? Pada isim. Dia berupa apa? Harfun, ya, dia huruf. Mabniun 'ala sukun, dia mabni sukun. Ilma. Ilma ini sebagai apa? Ismula. Ismula an-nafiyah lil jinsi. Jadi isim yang jatuh setelah la, isim yang jatuh setelah la itu namanya isimnya la. Ya, karena la itu linafsil jinsi fungsinya apa? Menasabkan isim. Maka kita membacanya apa? La ilma. Tidak boleh la ilmu atau la ilmi gitu, atau bahkan la ilman, la ilmun, la ilmin, nggak boleh gitu. Harus apa? La ilma, la ahada, la toliba gitu. Itu namanya la linafsil jinsi. Jadi ilma di sini apa tadi? Ismula an-nafiyati lin jinsi. Isimnya la nafiyah lin jinsi. Dia mabniun 'ala fathi, dia mabni fathah fi mahalli nasbin. Jadi isim yang jatuh setelah la nafi, ya, la linafsil jinsi itu dia mabni. Dia mabninya apa? Fathah. Tetapi fi mahalli nasbin, ya. Dalam i'rab itu menempati i'rab nasab gitu. Karena fungsinya seperti inna, menasabkan apa? Menasabkan isim. Menasabkan isim. Lana. Alamu harfu jarin, lamnya adalah huruf jar mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wana nanya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun 'ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati huruf jar. Bil lami, yang mengajarkan adalah huruf jar lam. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya la dan ma, muta'alliqun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf. Apa yang mahdzuf? Khobarul, khobarnya. Jadi khobarnya la itu mahdzuf. Isimnya masih ada, ilma tadi. Khobarnya mahdzuf. La ilma maujudun lana. Tidak ada ilmu, ya, lana bagi kami. Tidak ada ilmu apapun, ya. Berarti menafikan seluruh ilmu kan. Berarti kami itu tidak punya ilmu apapun. Illa kan gitu. Kecuali ma'alam tanah, kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Lalu selanjutnya wal jumlatu min la wa ismiha wa khobariha fi ma'ani nasbin. Jumlah dari la, ya, la nafi linafsil jinsi, isimnya dan juga khobarnya mahdzuf itu, ya, menempati i'rab nasab, ya, fi mahalli nasbin, sebagai apa? Maqaulul qauli, sebagai ucapan yang dikatakan. Qaulu, ya. Qaulu subhanaka la ilma lana. Jadi mereka para malaikat itu mengucapkan apa? Mengakui apa? La ilma lana. Sehingga jumlah ini menempati posisi apa? Posisi objeknya qaulu kan gitu. Qaulu kan sudah fi'il fa'il, maka posisi objek itu kan mansub gitu. Mansub sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Makanya di sini kalau ada qala, ya, lafal qala atau yaqulu atau qul, ya. Qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari, qul fi'il amar, ya. Pasti jumlah setelahnya itu adalah maqaulul qauli gitu, ya. Maqaulul qauli maka dia fi mahalli nasbin.
Selanjutnya illa. Illa harfu istisna'in ya. Illa di sini adalah huruf istisna, ya. Huruf untuk mengecualikan, pengecualian ya. Yang mana mulgo di sini ya. Harfu istisna'in mulgo. Mabdun ala sukuni, tetapi dia mabni sukun. Mulgo di sini apa? Mulgo ini adalah tidak berfungsi dalam ini ya. Apa namanya? Kalau istisna kita belajar tentang istisna, adat istisna ya. Illa ya. Illa itu kan ada kalanya mustasnahnya ya, ada kalanya mudhof, ya kan? Ada kalanya apa namanya kalam tam dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya banyak sekali kan gitu. Ada yang wajib nasab, ada yang boleh rafa dan lain sebagainya. Berarti dia berfungsi kan gitu, bisa menasabkan, ya, bisa membuat isim setelahnya marfu juga bisa gitu. Tetapi di sini huruf istisna-nya yang mulgo itu tidak berfungsi, ya, tidak mempengaruhi ya isim setelahnya gitu, tidak mempengaruhi isim setelahnya dalam keadaan nasab ataupun rafa dan lain sebagainya. Itu namanya huruf istisna yang mulgo. Ma adalah ismu mausulin, ma-nya isim mausul bermakna aladhi, maknanya aladhi. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mali raf'in, dalam i'rab menempati raf rafa. Sebagai apa dia? Badalun min maudhi la ilma. Jadi sebagai badal dari la ilma itu ya. La ilma lana. Fi mali raf'in badalun min maudhi la ilma. Wa maudhi'uhu arafu. Berarti badal dari khobarnya dia ya. Khobarnya la berarti ya. La ilma, khobarnya kan mahdzuf wajib apa? Fi mahalli raf'in ya. Karena khobarnya itu wajib rafa ya, seperti ina ya. La linafsil jinsi itu fungsinya seperti ina ya. Tansibul isma wa tarfa'u khobar. Maka ma di sini sebagai badal, maka dia fi mahalli raf'in gitu. Alam tanah. Alam tanah makunatun min salasi kalimatin. Alam tanah ini terdiri dari 3 kata ya. Ya, dari alima, lalu ta, lalu na. Gitu. Ini terdiri dari apa? 3 kata. Kalau kita lihat sekilas seperti satu, kan? Seperti satu kata, tetapi hakikatnya adalah 3 kata di sini. Yaitu dari lafal al-lama ya, dari fi'il madhi berarti ini. Al-lama. Al-lama adalah fi'il madhin. Fi'il madhi mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Litisalihi bi dhamirin min dhamairi rafi al-mutaharikati. Dari fi'il madhi al-lama itu dia mabninya apa? Mabni sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Salah satu dhamir rafa mutaharik ya. Di situ ada ta. Ya. Ta adalah termasuk dhamir rafa mutaharik. Karena sebagai fa'il kan. Fa'il kan pasti rafa kan gitu. Wa ta'u, ta'nya di sini adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Yang mana mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati raf rafa. Ini makanya namanya dhamir rafa kan gitu. Karena dia fi mahalli raf'in menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya dari al-lama itu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya al-lama dan ta ya. Jadi alam ta kan gitu. Al-lama plus ta jadi alam ta. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli. Sebagai silah mausul dari isim mausul ma ya. Ma bimana aladhi itu ya. Wana, nanya di sini adalah dhamirun mutasilun ya. Dhamir mutasil juga ya. Jadi ta, na juga sama ya. Sama-sama dhamir mutasil, tempel ya. Yang mana mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi malinas bin dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya al-lama. Al-lama sebagai fi'il madhi, fa'ilnya adalah ta dan maf'ulnya adalah na gitu ya. Jadi al-lama plus ta, fa'ilnya, na-nya sebagai maf'ul bihi. Berarti pas ya. Fi'il, fa'il, maf'ul gitu. Innaka. Inna adalah harfu taukidin, huruf taukid, wa nasbin dan juga huruf nasab. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wal kafu, kafnya di sini adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah juga.
Fi mali nasbin dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Ismu inna, isimnya inna. Anta, innaka anta ya. Antanya adalah dhamirun munfasilun ya. Dhamir yang berdiri sendiri, tidak nempel. Mabnun ala fathi, dia mabni fathah. Fi mali raf'in dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Ini versi yang pertama. Ini ada versi yang lain ya. Jadi innaka ya, inna kanya sudah ketemu ya sebagai isimnya inna, khobarnya belum ketemu gitu. Lalu setelahnya ada anta. Anta ini sebagai dhamir munfasil, rafa dia sebagai mubtada. Al-alimu sebagai apa? Khobarun marfuun ya. Jadi alim di sini adalah khobarnya anta ya, bukan khobarnya inna ya. Khobarun marfuun ya. Wa alamatu rafi ad-dhammatu. Tandanya adalah dhamma. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar. Adapun jumlah mubtada khobar ya, jumlah ismiyah ya. Anta dan al-alimu ya, mubtada dan khobar. Anta al-alimu. Fi mali raf'in dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Khobaru inna, ini baru ya. Jadi khobarnya inna itu ternyata khobar jumlah gitu ya. Innaka ya, kanya isimnya inna dan khobarnya adalah jumlah ismiyah ya. Anta al-alimu. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah kalimat secara keseluruhan ya, mulai dari inna, ismiha, ismi berarti ka, wa khobariha, khobar jumlah yaitu anta al-alimu, la mahalalaha min al-i'rabi, tidak menempati posisi i'rab sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah, kalimat baru. Wa hunaka i'rabun tsanin. Di sini juga ada versi yang lain ya. Ada versi yang lain ya. Versi yang kedua, yaitu apa? Antanya sebagai apa? Sebagai domiru faslin ya. Sebagai domir fasal. Sama-sama anta itu domir munfasil gitu. Tetapi fungsinya di sini sebagai fasal gitu. Sebagai penyela-nyela. Ya, menyela, nyela-nyelani ya. Antara apa namanya? Antara isim dan khobarnya ya. Di sini antara innaka sama al-alimu gitu. Berarti cuman fungsinya menyela-nyela saja, memisah saja gitu. Jadi kalau andikan dia sebagai fasal yang mana mabniyah fathah sama ya, maka la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Jadi gitu ya. Jadi kalau anta kita jadikan fasal, maka tidak menempati i'rab apapun. Tidak sebagai fi mahani raf'in ya, tidak sebagai mubtada kan, karena dia sebagai fasal saja gitu. Tidak menduduki posisi i'rab apapun. Lalu kalau antanya sebagai fasal, al-alimu sebagai apa? Khobaru inna ya. Berarti langsung ya. Innaka al-alimu gitu ya. Aslinya innaka al-alimu. Tetapi di situ kasih anta sebagai fasal. Marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammatu. Khobar pasti rafa ya. Khobarnya inna di sini ya. Khobarnya inna pasti rafa. Dan tanda rafanya dia adalah dhammah. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah inna, isimnya ka, khobarnya adalah al-alimu, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai istinafiyah. Wa hunaka i'rabun salisun ya. Ada versi yang ketiga ya, versi i'rab yang ketiga. Anta sebagai apa? Dhamirun munfasilun. Dhamir munfasil mabnun al-fathi, dia mabni fathah fi mahali nasbin ya. Ini posisinya sebagai fi mahali nasbin. Sebagai apa dia? Kok fi mahali nasbin? Taukidun lil kafi fi inaka. Dia sebagai taukid ya, sebagai penguat. Dari apa? Dari domir ka ya. Innaka sesungguhnya kamu, sesungguhnya engkau ya. Engkau ya Allah kan. Anta ya engkau kan gitu. Berarti seperti kayak ini ya, kayak stand up comedy itu. Kamu ya kamu kan gitu. Berarti pengulangan ya, berarti taukid lafzi namanya. Taukid apa? Lafzi. Kan karena taukid ada dua kan, taukid lafzi dan ada juga maknawi. Kalau andaikan lafaznya diulang itu berarti namanya taukid lafzi. Contohnya, jaa ya, jaa aliyun, aliyun gitu. Jaa aliyun, aliyun. Ali telah datang. Ali. Kalau mungkin apa namanya?
mukhotabnya, lawan bicara itu mungkin kurang mantap gitu kan, kurang yakin, bener nggak Ali yang datang. Maka di situ mutakalim mendatangkan taukid gitu sebagai penguat. Ja'a aliyun, aliyun. Nah, berarti taukidnya adalah taukid lafzi gitu. Jadi kalau versi yang ketiga ini antanya kita jadikan apa? Kita jadikan taukid. Makanya di sini i'rabnya apa? I'rabnya tabi kan, pengikut kan. Karena ka tadi adalah mansub, ka tadi adalah mansub karena isimnya inna, maka taukidnya wajib ngikutin ya. Berarti sama-sama masuk. Gitu ya. Jadi anta bisa fi mahali raf'in sebagai mubtada, anta bisa fi mahali nasbin sebagai taukidnya ka ya gitu. Kalau anta kita jadikan taukid, maka al-alimu sebagai apa? Khobaru inna, sebagai khobarnya inna ya. Sama sebagai ini ya. Anta kita jadikan fasal ya. Berarti al-alim langsung sebagai khobarnya inna. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi'i tanda di rafa adalah ad-dhammatu. Al-hakimu ya. Innaka anta al-alimu al-hakimu. Hakim ini sebagai apa? Sebagai khobarun tsanin. Sebagai khobar yang kedua lil mubtada'i auli inna. Khobar kedua meskipun tadi kita mempunyai 3 versi i'rab ya, innaka anta tadi ya, innaka anta al-alimu tadi ada 3 versi. Meskipun versi apapun, al-hakim itu tetap sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar bagi mubtada. Khobar yang kedua ya. Khobar yang kedua tadi al-alimu sebagai khobarnya anta, yang versi pertama tadi. Al-alimu sebagai khobarnya inna, ketika anta sebagai fasal. Al-alimu sebagai khobar inna, kalau andikan anta kita jadikan fi mahali nasbin ya, maka al-hakimu khobar yang kedua. Ya sama-sama khobar yang kedua. Marfu'un, i'rabnya pasti rafa kan gitu, karena khobarnya inna. Wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah dhammatu dhammah. Makanya al-hakim tidak boleh al-hakim atau al-hakim. Au sifatun ya. Bisa juga selain kita jadikan khobar yang kedua, al-hakimu juga bisa kita jadikan sifatun, sifat. Sifat dari apa? Sifat dari lafal apa? Al-alimu ya. Jadi bisa kita jadikan sifat al-alimu. Sama-sama apa? Sama-sama rafa gitu. Karena kalau dia sebagai sifat, karena i'rabnya adalah sebagai tabi, pengikut. Yang diikuti rafa, maka dia ikut rafa. Kalau tadi khobar pasti kan, khobar pasti rafa ya, khobarnya ini pasti rafa. Kalau khobar biasa pun pasti rafa kan gitu. Au sifatun marfu'atun mu'alamatu rafiha atau mabdu. Jadi gitu ya, boleh dua-duanya ya. Boleh sebagai khobar yang kedua, boleh sebagai sifat, sifatnya al-alim. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-33 ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ketika tadi malaikat sudah menyerah, karena nggak tahu kan, nggak tahu nama-nama dari al-asma yang disodorkan kepada mereka itu. Lalu Allah memerintahkan kepada Adam ya, qala ya Adamu wahai Adam, ambihum. Coba kamu kasih tahu, mereka, ajarin tuh malaikat. Qala ya Adamu ambihum. Beritahukanlah kepada mereka, humnya adalah malaikat ya. Bi asma'ihim, dengan nama-nama itu yang saya sodorkan kepada mereka itu. Kasih tahu itu namanya apa, fungsinya apa, sifatnya seperti apa. Falamma amba'ahum, ketika Adam diperintah Allah untuk mengajarkan malaikat tentang nama-nama benda-benda itu ya, nama-nama yang disodorkan Allah kepada para malaikat itu. Setelah itu langsung falamma amba'ahum bi asma'ihim. Lalu Adam memberitahukan kepada para malaikat, ngasih tahu, oh ini namanya adalah pohon, ini adalah rumput,
ini adalah bumi, ini adalah matahari, ini adalah langit, dan lain sebagainya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Nabi Adam memberitahukan kepada para malaikat tadi tentang nama-nama benda-benda itu, ya, yang disodorkan kepada mereka, yang diperlihatkan kepada mereka, lalu setelah selesai, Allah berfirman lagi, ya, mengatakan kepada para malaikat, alam akul lakum, bukankah saya sudah menyampaikan kepada kamu, ya, para malaikat. Alam akul lakum, ini a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Bahwa sesungguhnya aku Allah, ya, mengetahui hal-hal yang gaib yang ada di langit dan bumi. Mengetahui segalanya. Jadi kalau gaib ini, ya, perhatikan ya teman-teman semua. Lafal-lafal gaib itu pada makhluknya, ya, makhluk. Gitu. Ada gaib itu kan makhluk. Kita kan tidak bisa melihat malaikat, berarti malaikat adalah gaib. Kita tidak bisa melihat setan ada gaib, ya. Kita tidak bisa melihat jin dan lain sebagainya, itu adalah gaib. Gaib itu binisbah lana, ya. Binisbah makhluk Allah. Itu gaib, ada yang gaib gitu. Tetapi binisbah Allah itu enggak ada yang gaib. Karena Allah itu Maha mengetahui segalanya. Ya. Ada yang di dalam hati kita. Semua orang kan tidak mungkin mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita kan. Berarti kan gaib kan. Gaib binisbah siapa? Binisbah lana, ya. Ya, binisbah lana. Kita itu enggak tahu itu gaib, tersembunyi. Tetapi kalau Allah itu enggak ada yang gaib. Ya, bagi Allah itu enggak ada yang gaib. Semuanya Allah mengetahui. Berarti ini a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan bumi. Ini karena apa? Khitabnya pada apa? Pada makhluknya kan? Karena khitabnya Allah itu pada makhluknya. Yaitu di sini pada malaikat gitu. Malaikat pun tidak semua diketahui gitu. Ya. Malaikat itu, ya, tidak semuanya mengetahui hal-hal yang gaib bagi mereka. Maka kayak tadi kan, Allah ketika ingin menciptakan Nabi Adam gitu kan, agak protes gitu. Loh, kok malah kamu pengen menciptakan, ya, makhluk yang sukanya membuat keonaran, sukanya membuat pertumpahan darah dan sebagainya. Gitu. Karena apa? Karena mereka, para malaikat itu, ya la ya'lamu kan, la ya'lamu ghaibas samawati wal ardi. Tidak mengetahui, ya, segala apa yang ada di samawat dan ardi. Tidak mengetahui hikmah dan lain sebagainya, ya. Tetapi kalau Allah adalah a'lamu ghaibas samawat wal ardi, mengetahui apapun, ya. Karena khitabnya pada makhluknya, maka di situ memakai kata ghaib gitu. Ghaib itu tersembunyi, ya, enggak nampak, tidak diketahui kan gitu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang ghaib. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku juga mengetahui apa-apa yang kamu tubdun, yang kamu zahirkan, yang kamu nampakkan gitu. Contohnya yang kamu nampakkan apa? Yang kamu ucapkan tadi. Yang di ayat yang ke-30 itu, ya. Nah, itu kan sesuatu yang dinampakkan. Atajahalun fiha mayufsidu fiha. Itu kan lafal-lafal yang dinampakkan, ya. Perbuatan-perbuatan yang dinampakkan gitu. Ada juga perbuatan yang tidak dinampakkan. Tetapi Allah Maha tahu gitu. Apa yang kita nampakkan dari ucapan-ucapan atau dari perbuatan-perbuatan, ya. Apapun yang kita zahirkan itu Allah Maha tahu. Semua Allah tahu dari detail A sampai Z. Jangankan yang kita zahirkan, yang tidak kita zahirkan saja Allah Maha mengetahuinya. Wa ma kuntum taktumun. Baru kita batin saja, yang batin tahu yang batin. Di dalam hati kita batin. Wah, enak ini. Makan rujak ini enak. Orang yang di hadapan kita itu pasti nggak tahu. Gitu. Padahal kita kemencer rujak di situ kan. Orang yang di hadapan kita itu tidak tahu. Ya karena apa? Karena yang
naktum gitu. Karena sesuatu yang kita naktum, kita sirkan, tidak kita zuhirkan gitu. Berarti yang tahu adalah kita saja. Padahal kita pengen sekali kan. Itu ada orang yang makan apa gitu. Enak. Ya, di dalam hatinya. Pengen juga sih. Kita pengen makan itu juga. Itu orang-orang ya, makhluk-makhluk Allah itu tidak mengetahui ya. Wa ma kuntum taktumun. Tetapi bagi Allah itu tidak ada hal-hal yang goib gitu. Jadi mengetahui segalanya, rahasia-rahasia apa yang ada di langit, rahasia-rahasia apa yang ada di bumi, dan mengetahui apapun yang kita zuhirkan, yang kita nampakkan, dan mengetahui apa-apa yang tidak kita nampakkan, atau kita sirkan, atau kita simpan di dalam hati kita. Itu Allah Maha mengetahui. Kita irob. Qala fi'lu madin, fi'il madhi, mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang mustatir. Jawaz dan takdir huwa, secara jawaz takdirnya huwa. Huwa di sini kembali pada Allah. Bahwa yang berfirman, yang mengatakan ini adalah Allah. Ya Adam itu yang memberitakan. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il lama halalha minal robi, tidak menempati posisi irob sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah. Ya adalah harfu nidain, ya, huruf nida, huruf untuk memanggil wahai, kan? Hei kan gitu. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya rajulu, wahai laki-laki. Berarti huruf nida. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Adamu sebagai munada. Munada itu yang dipanggil ya. Di sini munadanya munada mufrad. Ya Adamu sebagai munada yang mana mabniun ala dhammi, di sini mabni dhammah. Jadi munada mufrad di sini ya. Dia mabni dhammah. Adamu, tidak boleh ya Adama atau ya Adami, enggak boleh. Harus apa? Ya Adamu. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Anbi di sini adalah fi'lu amrin, ya, fi'il amar. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan wujuban, secara wujub pasti ya. Takdiruhu anta, takdirnya adalah anta. Ambi, ya, beritahukanlah anta Adam. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah yang fi'il fa'il, anbi dan anta, ya, dhamir yang tersimpan di dalamnya itu, lama halala minal robi, tidak menempati posisi i'rab sebagai apa? Jawab nidai, sebagai jawab dari nida. Dari nida, ya, itu jawabnya di sini. Wa jumlatu nidai, jumlah nida secara keseluruhannya. Ya, di sini ada munadanya, yaitu Adam, dan juga ada jawabnya anbi hum. Ya, ini jumlah secara keseluruhan, maksudnya jumlah nida. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maqaulul qauli, sebagai maqaulul qauli. Dari lafal apa? Qala. Qala, Allah ngomong apa? Berfirman apa, kan gitu. Yaitu anbihum. Ya Adamu anbihum. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka, para malaikat itu. Jadi ini adalah firman Allah. Berarti di mahali nasbin sebagai maqaulul qauli. Wahum anbihum, humnya di sini adalah ya dhamirun mutasilun, yang dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai objek anbi, ya. Karena anbi itu sudah mempunyai fa'il, maka hum posisinya sebagai maf'ul bih, ya, sebagai objeknya. Kabarkanlah atau beritahukanlah, ya, anta, ya, wahai Adam, gitu kan, hum kepada mereka, berarti kepada mereka ini sebagai objeknya. Di asma'ihim, seolah-olah ini kalau kita lihat kayak satu, gitu kan. Tetapi makunatun min salasi kalimatin, terdiri dari 3 kata di sini, yaitu alba'u huruf jar. Alba'u harfu jarin huruf jar, mabdun alal kasri, dia mabni kasrah. Lalu yang kedua yaitu asma'i, bi dan asma'i. Asma'i adalah ismun majrur bil ba'i, isim yang dijerkan dengan huruf jar ba.
Wa alamatul jarhi tanda dia majrur adalah al-kasratu memakai harokat kasrah di asma'i. Wal jar wal majruru jar majrur maksudnya bi dan asma'i muta'alliqun bil fi'li min anbihum terkait pada fi'il anbihum. Muta'alliqnya di situ ya. Wa asma'i sebagai apa? Mudhofun sebagai mudhof. Selain sebagai majrurun bi ya, dijarkan dengan huruf jar ba, dia juga sebagai mudhof. Di asma'ihim, himnya adalah domirun mutasilun. Domir yang mutasil di situ mabniun ala sukun, dia mabni sukun fi ma'ali jarin menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaih. Sebagai mudhof ilaihnya dari asma'i. Berarti wajib apa? Wajib majrur. Falamma al-fa'u harfu atfin ya. Falamma ini fa dan lama ya. Fa-nya di sini sebagai huruf ataf, berarti masih nyambung pada jumlah sebelumnya. Mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Lama adalah dzarfu zamanin, keterangan zaman, keterangan waktu. Yang mana mabniun 'ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Ya karena dzaraf, ya. Dzaraf itu pasti fi mahalli nasbin. Muta'alliqun bi jawabi qala. Karena dia adalah termasuk tadzamana mana syarti ya. Di sini enggak disebutkan ya di sini ya. Tetapi lama di sini ya, dzaraf zaman ini tadzamana mana syarti. Termasuk huruf syarat. Ya. Makanya di sini dia muta'alliq ya, muta'alliq pada jawabnya yaitu qala. Qala yang ada di belakangnya pastinya. Falamma anba'ahum. Anba'a di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dia mabniun 'ala fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan jawazan secara jawaz takdiruhu. Takdirnya adalah hu. Jadi anba'a di sini fa'ilnya huwanya ini kembali pada Adam ya. Ketika Adam disuruh ya menjelaskan, ngasih tahu kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda yang disodorkan kepada di hadapan mereka para malaikat itu, lalu falamma anba'ahum, ketika anba'a, yang anba'a adalah Adam ya, ketika Adam itu sudah anba'a memberitahukan kepada mereka yaitu malaikat, berarti huwanya kembali pada lafal Adam. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il anba'a dan fa'ilnya dhamir huwa fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar bi idzafati lama ilaiha. Jadi jumlahnya di sini ya, jumlah fi'liyah ya, fi'il fa'il ini fi mahalli jarin karena dia sebagai apa? Mudhof ilaihnya lama. Ya. Sebagai mudhof ilaihnya lama dzaraf zaman tadi ya. Anba'ahum, humnya adalah dhamirun mutasilun mabniun 'alal sukun, dia mabni sukun. Fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya anba'a. Anba'a ya, anba'a yang anba'a adalah Adam, humnya para malaikat. Jadi humnya adalah maf'ul bih sebagai objek. Di asma'ihim, ini sama dengan yang tadi ya, kita skip aja ya. Ini sama persis ya. Di asma'ihim, di asma'i dan him. Qala, ini ada qala lagi ya. Ada dua qala ya. Qala tadi yang depan Allah ya. Ini juga Allah juga gitu. Qala. Qala adalah fi'il madhi, mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir yang mustatir jawaz yang takdiruhu. Balik pada Allah yang qala, yang mengatakan selanjutnya yang kedua itu adalah Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, qala dan fa'il yang dhamir mustatir dua itu lama halalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab sebagai apa? Jawabul lamma, sebagai jumlah jawab ya. Jawabnya lama tadi ya. Wahia, lama itu ya. Wahia, dia itu kembali pada lama ya. Wahia dan dia lama maksudnya gitu ya. Adalah syartiyatun ghairu jazimatin. Lama itu adalah syartiyah atau lama huruf syarat, yang mana dia ghairu jazimah, syarat yang tidak bisa menjazmkan fiil syarat dan fiil jawab. Jadi tidak berfungsi, ya, tidak bisa mempengaruhi. Lalu alam, alhamzatu harfu istifhamin.
A-nya di sini adalah huruf istifhamnya. Mabniun ala al-fathah, dia mabni fathah. Walam dan lamnya adalah harfu nafyin, huruf nafi, menafikan lam. Lam ini artinya belum. Berarti huruf nafi. Belum atau tidak. Itu berarti huruf nafi, menafikan. Menafikan pekerjaan yang jatuh setelah lam. Lam pasti nyambungnya pada fiil. Lam itu pasti nyambungnya pada fiil. Nggak mungkin lam ketemu dengan isim. Nggak mungkin. Lam pasti ketemu dengan fiil. Dan fiilnya adalah fiil apa? Fiil mudhari. Harfu nafyin dan juga jazmin ya, wa jazmin. Huruf jazm juga karena fungsinya menjazmkan fiil mudhari. Wa qalbin dan huruf qalb bisa merubah ya, membalik dari zaman mudhari ke zaman madhi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Akul ini akulu kan. Akulu fiil mudhari kan rafa kalau tidak ada amil ya yang mempengaruhi kan. Akulu aslinya di sini dibaca akul. Kenapa? Akul adalah fi'il mudhari majzumun, dia majzum. Siapa yang menjazmkan? Bilam. Yang menjazmkan adalah huruf jazm lam. Wa alamatul jazmi, tanda dia jazm adalah as-sukun sukun. Jadinya alam akul gitu, enggak boleh alam akulu. Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir yang mustatir wujuban takdiruhu ana. Mustatirnya tersimak secara wajib, wujubnya takdirnya pasti apa? Ana, karena di situ ada huruf mudhari'ah a ya. Akul itu enggak mungkin, akul itu domainnya nahnu atau huwa atau hiya, enggak mungkin. Karena a itu pasti anak. Makanya di situ wujuban bukan jawazan. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya akul ya. Akul dan fa'ilnya yaitu dhamir mustatir wujuban anak itu ya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Qaulul qauli ya, perkataan yang diucapkan yaitu dari qala ya, qala. Jadi Allah tadi ngomong pada ya, berfirman kepada Adam untuk memberitahukan ya nama-nama kepada para malaikat tadi. Lalu setelah itu selesai, qala, Allah berfirman lagi. Apa yang difirmankan Allah? Alam akulakum, ini hitopnya kepada para malaikat. Pada para malaikat yang tadi pertama tadi adalah khitabnya pada Nabi Adam kan, nyuruhnya kepada Nabi Adam tadi ya. Kalau yang ini bukanlah aku sudah sampaikan kepada kalian. Nah, ini ngomongnya pada malaikat gitu ya. Berarti kepada mukhatabnya adalah malaikat. Lalu selanjutnya lakum ya. Alam harfu jarin huruf jar mabniun ala fathah, dia mabni fathah. Wakum dhamirun mutasilun mabniun as-sukuni fi mahali jarin bilami, dijarkan dengan huruf jar lam. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya la dan kum muta'alliqun bil fi'li akul ya, terkait pada fi'il akul. Ini harfu tauqidin manasbin huruf tauqid dan nasab mabniun ala fathah, dia mabni fathah, tetapi fathahnya di situ adalah muqaddar. Alasannya kenapa? Listigholil mahali bi kasrotil munasibati. Karena istighol mahal ya. Karena bertemu dengan ya. Ya sesuai dengan ya itu apa? Ya kasroh kan gitu. Ini jadinya. Bukan inai. Bukan gitu. Enggak enak kalau inai. Wal ya'u dhamirun mutasilun mabniun al sukuni di mabni sukun fi mani nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Ismu inna. Berarti ya-nya fi mani nasbin ya. Ini a'lamu. A'lamu adalah fi'il mudhari in marfu'un i'rabnya rafa wa alamat rafi, tanda dia rafa adalah dhamma mudhari. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Secara wujub ana yang pasti karena a. Wal jumlatun minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il fi ma'ali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobaru inna. Khobar inna, khobar jumlah. Khobar jumlah fi'li. Wal jumlatu min inna wa ismi wa khobari, adapun jumlah secara keseluruhan inna, isimnya yaitu iya tadi, dan khobarnya ada khobar jumlah ya a'lamu fi mahali nasbin menempati i'rab nasab sebagai apa? Maqaulul qauli, sebagai maqaulul qauli juga. Perkataan yang diucapkan tadi, qala Allah tadi. Ghaiba maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya a'lam. Mansubun i'rabnya pasti nasab wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathah fathah. Wa huwa mudhafun, posisi yang kedua adalah sebagai mudhaf.
As-samawati sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya ghaibah. Majrurun i'rabnya pasti jar. Wa alamatu jari, tanda dia jar adalah al-kasratu, memakai harokat kasroh karena dia jamak apa? Jamak mu'anats salim. Maka ketika dia jar ya, tandanya kasroh. Wal ardi, ghaibah samawati wal ardi. Al-waw harfu atfin, wawunya huruf ataf, mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Wal ardi artinya adalah ismun ma'tufun, isim yang diatofkan pada lafaz samawati. Majrur maka ikut jar dia. Wa alamatu jari, tanda dia jar adalah al-kasratu, maka kasrah juga. Wa a'lamu, al-waw harfu atfin ya, berarti masih nyambung. Mabniun ala fathih, dia mabni fathah. A'lamu fi'il mudhari'in marfu'un wa alamatu rafi atau marfu, sama dengan alamu yang atas. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru ana juga sama ya. Ini yang berbeda jumlahnya ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, ini yang berbeda. Jumlahnya fi'il fa'il fi mali raf'in, menempati i'rab rafa sebagai apa? Ma'tufatun. Diatofkan ala jumlati a'lamu al-ula. Al-waqi'atu ala jumlati a'lamu al-ula al-waqi'ati. Al-waqi'ati khabaru inna. Jadi diatofkan pada a'lamu yang sebagai khobar jumlahnya inna tadi gitu. Ma adalah ismu mausulin, isim mausul bi mana alladzi mabniun ala sukuni wa sukun fi ma'ni nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihi alamu. Tubduna fi'il mudhari'in marfu'un wa alam turfihi, tanda dia rafa subutun nuni, nunnya masih ada. Li anahu minal af'ali al-khumsati, karena dia termasuk af'al khumsah. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi ma'ni raf'in, menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatul fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, lama lalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Silatul mausuli, karena jatuh setelah isim mausul. Wal aidu, ada aidnya seharusnya, ada aid dhamir yang kembali pada isim mausul. Tapi mahdzufun ya. Wal aidu mahdzufun, aidnya mahdzuf ya. Wa takdiru, takdirnya apa? Ma tubtu nahu gitu ya. Punya dibuang. Punya ini dhamir yang kembali pada ma. Kembali pada isim mausul apa? Tetapi di ma. Wama al-wawu harfu atfin, maunya huruf atau mabni al-fathih, dia mabni fathah. Ma-nya adalah ismu mausulin, sama dengan ma yang atas ya. Fi ma'ni nasbin, yang menempati i'rab nasab, maktufun ya, diatofkan pada alamah ula, diatofkan pada ma yang pertama tadi. Kuntum adalah fi'il madin ya. Fi'il madhi naqisun ya, yang naqis karena tidak membutuhkan fa'il. Mabniun al-sukuni, dia mabni sukun litisalihi bi dhamirin min dhamairi raf'i al-mutaharikati. Ya sukun karena bertemu dengan dhamir rafa min, termasuk dhamir rafa yang mutaharikat. Tum dhamirun mutasilun mabniun al-sukun, dia mabni sukun fi ma'ni raf'in, menempati i'rab rafa sebagai ismu kana, isimnya kana ya. Wajib rafa. Terakhir karena sudah 58 ya. Taktumuna fi'il mudhari'in marfu'un wa alam turfi thubutun nuni. Fi'il mudhari' rafa, tandanya nunnya masih ada. Li anahu minal af'ali khumsati ya, li anahu minal af'ali al khumsati, karena termasuk af'al khumsah. Wa wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun as-sukuni fi ma'ni raf'in fa'ilun, wawunya sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il fi ma'li nasbin, menempati i'rab nasab sebagai apa? Khobaru kana. Jadi khobarnya kana, khobar jumlah ya, khobar jumlah fi'liyah. Wal jumlatu min kana wa ismiha wa khobariha. Kana ya, dan tum dan taktumun lama lalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai sila mausul dari ma ya, dari ma isim mausul ya. Wal aidu, aidnya adalah mahdzufun, mahdzuf, dibuang juga ya, seperti yang atas tadi. Wa takdiru, takdirnya apa? Wa ma kuntum taktumunahu, dan apa-apa yang kalian sembunyikan, menyembunyikannya, nyanya dibuang, nyanya yang kembali pada ma itu dibuang, itu namanya aid ya. Ini aid, aid itu dhamir yang kembali pada isim mausul. Baik, pas jam 7.00 ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari dari ayat yang ke-32. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bisa jadi pedoman kita ya selama hidup di dunia ini, dan sebagai ilmu yang akan kelak menjadi wasil kita ya, menjadi ilmu bermanfaat yang
yang mana ilmu bermanfaat itu pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allah a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuwun Ustaz.